warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi terhadap Malaysia diawali oleh munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew yang berasal dari Republik Singapura yang menginginkan dua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana Federasi Malaysia ditentang oleh Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena Filipina masih menginginkan wilayah Sabah yang berada di Kalimantan Utara dan menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis masih menjadi milik Sultan Sulu. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menentang hal tersebut pada saat itu karena menurut Presiden Soekarno, Federasi Malaysia merupakan sebagian rencana Inggris untuk mengamankan wilayahnya yang berada di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia juga dianggap menjadi proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menentang adanya Federasi Malaysia. Untuk meredakan ketiga negara tersebut, akhirnya diadakan konferensi Mapindo yang terdiri dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 di Filipina. Hasil-hasil pertemuan puncak memberi kesan bahwa ketiga kepala kepemerintahan berusaha meyakinkan secara damai atau menyelesaikan secara damai dari sebaik-baiknya rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mapindo menghasilkan 3 dokumen penting yang diantaranya adalah yang pertama adalah Deklarasi Manila, yang kedua adalah Persetujuan Manila, yang ketiga adalah Komunike Bersama. Inti dari ketiga pokok dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika masyarakat Kalimantan Utara menyetujui hal tersebut. Pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan tersebut setuju untuk meminta bantuan kepada PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta bantuan kepada PBB untuk membentuk tim penyelidik. Menindaklanjuti keinginan dari ketiga pimpinan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Mitchell Moore. Tim tersebut melakukan tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB diselesaikan dan melaporkan hasil tugasnya, Federasi Malaysia telah diproklamasikan. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia telah diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap bahwa proklamasi ini sebagai pelecehan terhadap martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang dengan jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal ini merupakan perwujudan dari Act of Faith Tengku Abdul Rahman.
Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta dan dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar di Kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia terputus. Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Pada akhir tahun 1963, pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara melawan neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara untuk segera menyelesaikan dengan secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun, penyebab masalah sengketa dan memburuknya hubungan antara ketiga negara tersebut tidak terpecahkan. Karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdurrahman, tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun pertemuan tersebut yang dilakukan 2 kali tidak menghasilkan satupun keputusan yang positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi tersebut, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwikora di hadapan apel besar sukarelawan. Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsikal Madjo Umar Dhani sebagai panglimanya. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Dari pidato yang disampaikan Presiden Soekarno, terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia Malaysia dan perlombaan PBB tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai.